Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kemarin yaitu sejarah kebudayaan Islam, mana pada kali ini perkembangan ilmu agama pada dinasti Abbasiyah. Berikut tokoh-tokoh ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah yang sangat berjasa dengan karya-karyanya yang dikenal hingga sekarang. 1. Ilmu hadis. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama melakukan pemisahan hadis, fatwa sahabat, serta penelitian hadis-hadis palsu. Usaha tersebut melakukan dengan cara melawat ke berbagai daerah untuk menemui para rawi. B. Membuat klasifikasi hadis yang meliputi hadis marfu, mauquf, dan maqfu, dan menghimpun kritik hadis. Dari usaha-usaha tersebut, lahirlah beberapa kitab hadis dalam kategori sahih, sunan, dan musnad. Berikut biografi singkat para ahli hadis yang memegang kutubus sittah atau 6 kitab hadis yang banyak digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan dalil suatu masalah. Kitab-kitab yang termasuk dalam kutubus sittah adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Sunan An-Nisa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Yang pertama, Imam Bukhari. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah dan Bardisbah. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli tahun 810 Masehi. Beliau kemudian dikenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia yang waktu itu menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Pada masa kecilnya, Bukhari telah menjadi anak yatim. Selain itu, ia juga kehilangan penglihatannya. Ibunya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya, serta suatu saat ia bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengabarkan kabar gembira kepadanya bahwa Allah akan mengembalikan penglihatannya karena banyaknya doa yang dipanjatkannya. Menjelang usia 10 tahun, Al-Bukhari telah sembuh dari kebutaannya. Bersama gurunya Syekh Ishaq, beliau menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Ada 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi, disaring lagi menjadi 7.275 hadis. Suatu malam Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah beliau SAW berdiri di hadapannya Imam Bukhari lalu menanyakan makna mimpi itu kepada ahli mimpi. Jawabnya, beliau, Imam Bukhari, akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan yang disertakan oleh dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW. Mimpi inilah antara lain yang mendorong beliau untuk menulis kitab Al-Jami' As-Sahih. Dalam menyusun kitab tersebut, Imam Bukhari sangat berhati-hati. Menurut Al-Fihri, salah seorang muridnya, ia mendengar Imam Bukhari berkata, "Saya susun kitab Al-Jami' As-Sahih ini di Masjidil Haram, Mekah, dan saya tidak mencantumkan sebuah hadis pun kecuali sudah saat istikharah 2 rakaat memohon pertolongan kepada Allah dan sudah meyakini betul bahwa hadis itu benar-benar sahih." Imam Bukhari tak hanya menulis satu buku kitab, beliau juga menulis beberapa kitab. Adapun kitab-kitab karangan Imam Bukhari selain Al-Jami' As-Sahih, pertama Al-Adab Al-Mufrad, Az-Zu'afa Az-Sighir, At-Tariq Az-Zakir, At-Tariq Al-Kabir, At-Tariq Al-Awsah, Al-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir. Imam Bukhari mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu pemimpin yang mukmin dalam hadis, satu gelar ahli hadis tertinggi. Imam Bukhari wafat tanggal 31 Agustus tahun 870 Masehi atau 256 Hijriah, malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita tentang biografi Imam Bukhari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.